Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dejunanda dengan NIM 2004030005. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Manajemen Kinerja. Secara umum, definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian atau pengawasan. Keterkaitan manajemen dengan kinerja yaitu membantu kegiatan pengukuran dengan melakukan penilaian kinerja yang kemudian digunakan untuk menentukan reward atau imbalan yang akan diberikan perusahaan kepada karyawan. Alasan pelaksanaan manajemen kinerja adalah untuk menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan pekerjaan dengan kualitas terbaik secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, manajemen kinerja dapat berhasil jika seluruh elemen organisasi menjalankan perannya dengan penuh dedikasi. Kemudian yaitu yang kedua, hubungan antara manusia dengan kinerja, yaitu sumber daya manusia adalah aset yang mempunyai peran penting dalam kemajuan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Setiap perusahaan dituntut untuk selalu melakukan banyak perubahan di berbagai bidang, khususnya sumber daya manusia. Salah satu hal terpenting yang berkaitan dengan sumber daya manusia adalah permasalahan kinerja. Dalam mewujudkan keberhasilan sebuah perusahaan, setiap karyawan dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. Hubungan antara manusia adalah suatu hubungan kemanusiaan yang harmonis, tercipta atas kesadaran dan kesediaan melembur keinginan individu demi terpadunya keinginan bersama. Dalam sebuah perusahaan, karyawan dituntut untuk memiliki hubungan kemanusiaan yang baik, yang diantaranya adalah pimpinan maupun kepada maupun kepada sesama karyawan agar terciptanya kinerja yang baik. Kemudian yang ketiga, menurut saya jika Budi memiliki kompetensi akuntansi tetapi cara kinerjanya rendah, maka kita sebagai atasannya harus cari tahu mengapa karyawan tersebut kinerjanya menurun. Kemudian kita sebagai atasan memberikan arahan atau semangat agar karyawan tersebut dapat bersemangat dalam bekerja. Kemudian yang keempat, yaitu jika ada seorang karyawan yang memperoleh gaji yang tinggi tapi produktivitasnya rendah, menurut saya gaji adalah sebuah kewajiban perusahaan kepada karyawan atas jasa yang diberikannya. Tetapi jika ada karyawan yang memperoleh gaji tinggi tetapi tidak sesuai dengan kerjanya, mungkin karena adanya faktor internal, di mana faktor internal merupakan penyebab dari lingkungan kantor, dan adapun faktor eksternal yang merupakan faktor dari ruang lingkungan kantor. Maka cara mengatasinya yaitu kita sebagai atasan memberikan apresiasi, memberikan konsultasi dan meningkatkan fasilitasnya. Kemudian nomor 5, menurut saya kinerja dan produktivitas itu berbeda karena produktivitas itu lebih terkait dengan beragam aspek kehidupan, sedangkan kinerja hanya berfokus pada aspek tertentu. Adapun contoh kasusnya yaitu penilaian kinerja terhadap produktivitas karyawan, di mana saat ini perusahaan mengalami persaingan bisnis yang ketat dan persaingan tersebut terjadi secara global. Baiklah, mungkin sekian dari video penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.